Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah memimpin rapat persiapan Maluku Direct Call Export yang bertempat di lantai 5 kantor Gubernur Maluku pada Rabu 14 Desember 2022. Rapat tersebut dihadiri oleh Edi Wibowo dari PT Samudera Naga Global selaku penyedia kontainer berkapasitas 40 feet, Kepala Kantor Bea Cukai Ambon, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku beserta unsur terkait lainnya. Basalamah dalam keterangannya menjelaskan bahwa persiapan Maluku Direct Call Export di Maluku sepenuhnya rampung dan tinggal menunggu waktu untuk segera dilakukan ekspor pada 27 hingga 29 Desember nanti. Kita ada di sini untuk mengkonsolidasi rencana direct export atau direct call export komoditi perikanan dan pertanian dari Maluku atau Port Ambon menuju ke international market. Insya Allah kita rencanakan itu tanggal 27 sampai dengan 29 Desember yang insya Allah akan dilepas sebagai ekspor perdana direct call export dari Maluku langsung ke negara tujuan. Hadir di sini juga dari PT Global baru tadi pagi datang dari Jakarta terbang langsung ke Maluku untuk mempersiapkan running container 40 feet yang selama ini menjadi kesulitan di Maluku, akan staffing, akan hunting di Maluku untuk mendukung ekspor kita, nanti akan dia sampaikan. Kemudian Pelindo juga sudah sepakati sebagai awal dari direct ini akan memberikan relaksasi untuk beberapa tax holiday untuk keringanan yang nanti juga akan disampaikan. Dan insya Allah kita akan ekspor ini. Yang pertama komoditas perikanan, jumlahnya sekitar 2-3 kontainer karena kita akan coba, tapi sustainability-nya akan terus berjalan. Yang tidak lagi dibuka di Surabaya, yang tidak lagi buka PEB, tetapi semuanya dari sini. Dalam rangkaian ini juga, sekaligus kita akan meresmikan export center. Ya, export center ini sesungguhnya perintah langsung dari Bapak Gubernur supaya pelayanan itu jadi satu. Jadi mengintegrasikan seluruh pelayanan berbasis one stop service antara pemerintah vertikal, ada karantina pertanian, ada karantina perikanan, kemudian ada bea cukai dan lain-lain. Kita udah sepakati di Frontliner ini kita akan tempatkan orang untuk satu pelayanan di situ untuk mempercepat aksesibilitas. Bukan cuma itu saja, tetapi juga akan berkaitan dengan edukasi. Untuk itu kita sepakati tadi kita akan buat ini, insya Allah mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Kita mohon doa karena ekspor direct call ini perintah langsung Bapak Gubernur untuk merubah konstelasi kita ekonomi di Maluku yang kita tahu ekspor dari Maluku yang dibuka PIB di Maluku ini cuma 0,4%. Dengan ini saya yakin insya Allah kita akan baik. Saya persilakan satu-satu dulu. Mungkin karena setengah menit untuk kesiapan kontainer, beliau adalah Mas Bowo yang baru tiba dari Jakarta untuk staffing kontainer di sini yang nanti akan ditempatkan di Pelindo untuk tidak lagi gunakan 20. Silakan Mas. Oke. Saya Bowo dari PT Samudera Naga Global. Di sini saya sebagai pihak penyedia jasa kontainer. Kami siap dan bersedia untuk mensupport program Direct Call Export Ambon ke luar negeri. Terima kasih. Bahkan kata beliau, awal-awal perusahaan kami karena begitu pedulinya untuk Maluku, dia mau diskon sampai 50%. Yang penting sustainability-nya. Kita ya Mas? Silakan dari JM Pelindo akan beri tempat di sana untuk ekspor center dan sekaligus pusat pelayanan. Dan untuk kontainer pun mereka akan berikan relaksasi untuk bagaimana ekspor direct ini bisa jalan. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Kami dari Pelindo sangat mendukung untuk kegiatan ekspor direct call Maluku ini dengan kami memberikan fasilitas untuk tempat untuk one stop service export center dan juga kami memberikan relaksasi untuk kegiatan pelayanan ekspor ini dengan PB yang terbit dari Maluku. Terima kasih. Ya, seperti itu. Ya, persilakan Mas Dedi dari Bea Cukai, Kepala Bea Cukai. Siap.
Kami dari Bea Cukai Ambon siap mendukung 24 jam atas pelaksanaan direct call ekspor baik dari Ambon, dari seluruh provinsi Maluku dan seluruh Indonesia. Kami siap mendukung program direct ekspor. Terima kasih. Ya, sedikit. Tadinya yang kita mau berubah ini dari PEB yang dibuka di Surabaya dan Jakarta, yang data BPS ekspornya Maluku cuma 0,4%. Dengan kejadian ini akan naik di atas 50%. Berarti pemberitahuan ekspor barang, punya barang kita, dokumen di sini, impactnya juga kepada masyarakat dan ekonomi. Saya persilakan dari karantina perikanan. Terima kasih, Ketua. Jadi semua persyaratan itu akan masuk. Kami dari karantina perikanan Ambon siap melakukan pelayanan sertifikasi 1 kali 24 jam di kantor pelayanan 1 pintu di Pelindo. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi promenannya ada seperti pertanian, silakan. Kami juga dari karantina pertanian akan mendukung direct call dari Maluku, dan tugas kami, pejabat karantina kami siap 24 jam. Oke. Saya persilakan Kadis Perindak. Ya, kami dari Dinas Perindak Provinsi Maluku sangat menyambut baik rencana pembentukan ekspor center di Pelindo. Kami ini sangat mendukung direct call ekspor dari Provinsi Maluku, dan ini juga merupakan tupoksi daripada Dinas Perindak dalam kaitan dengan peningkatan ekspor di Provinsi Maluku. Jadi Maluku Innovation Export Center ini one stop service, terkolaborasi semua dalam pelayanan yang cepat, tepat, dan bermanfaat bagi pelaku bisnis. Bukan cuma itu aja, tapi ada edukasinya juga. Ini pertama loh yang kita buat dari Indonesia, ya. Silakan Pak Kadis Perikanan. Baik, dari kami dan DKP Maluku berharap dengan dimulainya kegiatan rekol ekspor dari Pelabuhan Ambon ini diharapkan ke depan akan semakin banyak pengusaha-pengusaha kita ekspor perikanan baik di Ambon, nanti akan kita perluas juga ke daerah lain di Maluku, sehingga know-how tersebut akan berusaha kita tingkatkan. Terima kasih. Jadi nanti ke depan dengan ini nggak ada alasan lagi bahwa ekspor dari Maluku, perikanan, pertanian itu harus ke Surabaya, harus ke Jakarta yang berpuluh-puluh tahun kejadiannya seperti ini. Ini nggak ada feedbacknya untuk multiplier neutral perekonomian. Kita di tahun ini, di Desember ini, kita udah mulai starting, dan ini sustainability harus cepat jalan. Yang penting supply kontainernya oke, Pelindonya oke, shipping line-nya oke, pelakunya udah pindah di Maluku. Itu kira-kira. Saya persilakan ke utara, ada berapa kontainer nanti? Ya, terima kasih. Kami Tadi sebentar dari perikanan ada berapa, kurang lebih berapa kontainer? 2 ya. 2 kontainer ya. Ya, yang 40 feet ya, bukan 20 feet. Artinya tidak double handling lagi. Produk perikanan kita nggak masuk ke Surabaya, Jakarta, dibongkar lagi itu kontainer, baru di stuffing ulang, baru dikirim lagi. Rusak. Nanti kejadian-kejadian itu akan berdampak loh terhadap perikanan di Maluku gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, dari kami dari Dinas Kehutanan akan mendorong eksportir hasil hutan untuk direct ekspor dari Maluku, dan diharapkan dalam waktu dekat itu kurang lebih 1 kontainer. Tetapi ya, 40 feet, tapi kontinu ke depan insya Allah ya kurang lebih 2-3 kontainer per bulan. Intinya adalah teman-teman media, kita terus berkoordinasi dengan buyer. Ya, ekspor kita ke Belanda, Jepang, Hong Kong, dan terus komunikasi nanti kita akan bangun by system di Maluku Inovasi ini, ekspor center, supaya kita juga ada punya buyers guide namanya kan. Bagaimana market survei, apa dibutuhkan, dan seterusnya untuk pembinaan ke depan lebih baik lagi. Saya persilakan. Kami dari Dinas Pertanian tetap mendukung demi kemajuan Maluku, karena selama ini kita ketahui bahwa eksportir itu selalu dari Surabaya, tapi puji syukur langsung dari Maluku, dan ini akan kami berkoordinasi lagi dengan eksportir khususnya yang selama ini ekspor Surabaya itu khususnya tanaman-tanaman perkebunan, komunitas kita di bidang perkebunan pala, cengkeh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita sama-sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan, kita berterima kasih banyak sama Bapak Gubernur yang telah menuntun kita, membuka peta jalan, merubah konstelasi berpikir kita supaya Maluku ini bisa survive terus dengan seluruh terobosan-terobosan baru yang kita lakukan. Semoga ini akan bermanfaat untuk masyarakat Maluku. Terima kasih teman-teman semua dari Dinas Vertikal, Mas Bowo,
Ya mungkin si Rifki akan ke sini, dan kita juga terima kasih. Dia perusahaannya di sana dia stop, dia kembali pindah ke Maluku. Itu sangat luar biasa kepedulian. Saya kira itu dari teman-teman.